Hello guys, welcome back in EOS Education Overseas Services, and this is part 2, di mana kalian bisa menanyakan langsung question kepada Pak Konjen RI di Toronto, yaitu Pak Leo. Oke, jadi guys, siapin sekarang juga pertanyaan kalian mengenai, mungkin bisa jadi tentang service apa aja sih yang sebenarnya ada di Konjen RI di Toronto. Berikut juga dengan organisasi atau community yang mereka handle. Oke, kita invite mereka yuk sekarang. Oke, aku lagi invite. Iya, hello. Iya. Where is Pak Leo? Sekarang kita mau ke sesi yang kedua ya, teman-teman. Iya. Bersama Indonesia Instagramnya. Part ini bisa pakai headphone. Oke, suaranya gendang ya. Oke, wait. Jadi lebih. Feedback nggak? Iya, Das, udah jelas kah? Feedback nggak? Enggak ya? Udah ya? Sip ya? Siap ya? Oke. Sekarang teman-teman kita mau Q&A yang akan dibantu sama Martini. Oke, siap. Halo Pak Konjen, Pak Leo. Saya Martini Chang. Iya, saya Martini Chang. Saya perwakilan dari EOS di Indonesia, dan suatu kehormatan besar buat saya bisa bertemu dengan Pak Konjen. Ya, oke. Di sini nanti saya akan bacakan pertanyaan dari para teman-teman di Indonesia, yang mungkin beberapa dari mereka ada yang mungkin akan segera terbang ke Toronto untuk studi, seperti itu. Jadi ingin tahu lebih banyak tentang service yang ada di sana, juga mungkin komunitas apa aja begitu yang ada di sana, yang mungkin di bawah naungan Pak Leo atau di bawah naungan dengan Konjen RI di Toronto ini, gitu. Baik. Kalau kita perwakilan Indonesia di kita kemudian KJRI dan KJRI Toronto. Ini provinsi ini yang terbesar. Kemudian juga ada Manitoba dan Nunavut ini ada ke 25 Jadi masyarakat dari 5.000 kota imigrasi orang. Harapkan mahasiswa studi di Kanada mendaftar di portal sehingga kehadiran mereka data di mereka mendapatkan karena penting untuk perpanjang misalnya pembuatan ada formulir atau surat tengah-tengah yang bisa. Jadi kita mengharapkan saran baik secara langsung perwakilan kita ataupun secara online atau diakses melalui dari laptop. Oke, sorry Ray, kayaknya ada a little bit kayak suaranya. Ini pada bilang suara gema atau agak kurang jelas. Gimana ya? Ini Instagramnya dari Ya. Kalau di tempat aku sih ini, oke. Coba aku lepas ya. Coba. Ya.
tes, udah jelas? Tes, Suaranya masih dong, teman-teman? Udah. Enggak ya? Oke deh, oke, continue. Oke, teman-teman yang mau tanya-tanya. Benua lintas samudra ini. Iya. Kalau mungkin di sana seperti birokrasi segala macam tadi kan udah dijelaskan sedikit ya mengenai pelayanannya apa aja begitu. Lalu akses dari secara online juga semua lebih dipermudah ya Pak ya, begitu kan ya. Nah, kalau untuk sekarang kita mungkin seperti kebanyakan orang Indonesia yang mau stay di sana kan kadang mereka ingin ketemu dengan sesama orang Indonesia, lalu dengan komunitas yang ada gitu. Kira-kira mungkin Pak Leo bisa sedikit menjabarkan untuk komunitasnya apa aja, lalu handle-nya sejauh apa, seperti itu, persyaratan atau apanya gitu. Silakan Pak. Baik, jadi makanya kita harapkan tadi mungkin berkomunikasi melalui website kita ataupun subscribe kepada media sosial kita. Jadi ada informasi mengenai masyarakat kita di dalam media tersebut. Komunitas kita hampir 40 kelompok masyarakat Indonesia, afiliasi keagamaan, kemudian juga diaspora, musik, atau juga berdasarkan kota-kota yang ada. Kita dapat menyampaikan informasi tersebut ketika mereka menanyakan langsung, apakah lewat online ataupun lewat media sosial kita, apakah Facebook, Instagram, Twitter, dan di situ kita bisa sampaikan apakah berdasarkan afiliasi kota terdekat ataupun melalui persatuan pelajar, mahasiswa, permika di kota tersebut, atau ada masyarakat kita di kota-kota tertentu yang konsentrasi menonjol, misalnya di Waterloo, kemudian kota London, kemudian Jawa, tergantung. Jadi kita ada juga sampai ke provinsi lain, apakah di Saskatoon ataupun di Winnipeg misalnya. Jadi kita bisa menanyakan langsung. Tapi ada hampir 40 kelompok masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Jakarta, jadi Toronto ini. Oke, baik. Ini tadi ada satu pertanyaan yang menanyakan apakah border di Kanada sudah buka atau belum. Mungkin maksud dia kalau untuk border kan sebenarnya selama ini nggak pernah tutup ya Pak untuk international student dan untuk yang permanent resident mungkin ya. Mungkin maksudnya untuk travel atau gimana gitu ada ini belum Pak, kayak update kira-kira kapan gitu. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan tidak ditutup secara permanen, memang ada pembatasan siapa yang bisa melakukan perjalanan. Jadi mereka membatasi apabila dia permanent resident atau memang tinggal di Kanada mereka kembali masuk bisa. Tetapi untuk turis memang mereka belum membuka, kita masih menunggu karena proses vaksinasi sedang berlanjut dan kemungkinan akan ada pembukaan di Provinsi Ontario. Nah, jadi perwakilan Kanada yang ada di Indonesia dapat menyampaikan secara langsung apakah dimungkinkan perjalanan yang dilakukan di luar ketentuan khusus. Jadi, kalau untuk pelajar yang akan sekolah tidak ada masalah bagi mereka atau mahasiswa, tetapi untuk wisatawan memang masih ada pembatasan. Jadi kita perlu melihat dari waktu ke waktu ketentuan yang baru, karena Kanada akan merevisi lagi mengenai ketentuan ini dengan mereka telah melakukan vaksinasi yang sangat masif di Kanada saat ini. Iya, saya kemarin lihat beritanya yang di Scotiabank ya Pak, itu world record ya Pak, sampai 25.000 vaksinasinya. Jadi benar-benar luar biasa sekali untuk Kanada, proses penanganannya juga. Lalu untuk update tanggal 5 ya Pak, yang kemarin saya lihat untuk international student yang datang ke sana nggak perlu karantina selama mereka udah divaksin lengkap 4 jenis vaksin ya, maksudnya salah satunya ya Pak ya. Benar, yang sudah Kalau yang jadi saat ini sudah menuju proses vaksinasi mencapai 80% untuk pertama, kemudian suntikan kedua juga menuju 40% dari penduduk yang hampir 40 juta jiwa ini. Iya, itu sudah bagus sekali. Jadi kayaknya untuk kedepannya bakal lebih bagus ya. Dan untuk vaksinnya seperti yang kita tahu teman-teman, kemarin hanya 4 ya Pak ya, yang selama ini, sementara ini yang diakuin di Kanada hanya 4 ya Pak, kalau nggak salah. Vaksinnya Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson.
Iya. Oke, selain itu belum ya teman-teman. Bagi teman-teman yang di Indonesia kebanyakan itu dapat Sinovac, Pak. Beberapa dari mereka. Jadi belum bisa ya, Pak ya. Itu kalau misalnya mereka udah vaksin Sinovac di sini, lalu mereka ada bisa vaksin di sana lagi gitu nggak, Pak? Bisa, di sini semua yang ada di Kanada akan divaksinasi sesuai dengan vaksin yang tersedia saat ini. Jadi mereka tidak membatasi siapa yang divaksinasi sepanjang berada di kawasan Kanada ini. Tapi walaupun sebelumnya vaksin Sinovac nggak ada masalah ya berarti ya? Tidak ada masalah kalau soal vaksinasi, karena pada umumnya mereka akan merujuk apa yang dilakukan saat ini di Kanada, dan ketentuan internasional adalah yang diakui oleh WHO. Nah, nanti teknis akan sampaikan. Jadi setidaknya sudah divaksinasi, itu akan memberikan perlindungan tentunya dan akan menjadi rujukan bagi mereka. Oke, jadi yang udah divaksin benar-benar tidak perlu karantina teman-teman. Vaksinnya terdiri dari salah satu jenis 4 vaksin tersebut ya, seperti yang diberitakan di canada.ca. Oke. Lalu tadi Pak Leo sampaikan untuk populasi orang Indo di Kanada sekarang untuk Ontario kira-kira berapaan ya Pak ya? Ada cukup banyak kan ya Pak ya? Ya, jadi diperkirakan berdasarkan sensus penduduk tahun 2016 yang wilayah kerja dari Toronto saja itu sekitar 10.000 orang, tapi yang mendaftar kurang dari 5.000 di KJRI Toronto. Kita akan mencapai lebih banyak lagi untuk registrasi di perwakilan di Toronto ini. Tapi secara umum Kanada keseluruhan diperkirakan mencapai 20.000 orang. Dibandingkan Amerika Serikat jauh jumlahnya, karena mungkin ada persepsi tertentu mengenai Kanada ini sangat dingin atau terlalu jauh. Sebenarnya juga sama di Amerika Serikat, semua orang juga bisa hidup, bahkan kita juga memiliki warga Indonesia yang bekerja di Arctic Kanada, di Nunavut. Jadi tidak ada masalah sepanjang mendapatkan informasi yang benar tentang negara tujuan. Oke, baik sekali seperti itu. Nah, untuk event-event yang diadakan di KJRI, Pak, sebelum COVID kan banyak ya, Pak ya. Kalau sekarang setelah pandemi gitu, apakah memang off event sama sekali atau gimana, Pak? Baik, perwakilan kita juga mendapatkan panduan dari Jakarta, dari Kementerian Luar Negeri, untuk mengikuti peraturan dan keadaan setempat untuk keamanan dari warga kita. Jadi kita akan mengikuti ketentuan yang ada di pemerintah Kanada atau Provinsi Ontario. Sebelumnya kita banyak kegiatan festival, ketemu masyarakat secara langsung. Namun dengan kesehatan COVID yang ketat, pembatasan jumlah di outdoor, di indoor, kita akan menyesuaikan dari waktu ke waktu mengenai kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat WNI kita yang ada di sini. Oke. Sepertinya ini sudah lumayan bagus ya Pak, karena kan border antar provinsi akan segera dibuka ya, dengar-dengar seperti itu ya. Dari Quebec, lalu juga Ontario gitu. Semoga kedepannya makin lebih bagus lagi, sehingga mungkin event-event akan diadakan kembali ya Pak ya. Baik ya, betul. Jadi dari kita akan mengikuti dari Provinsi Ontario, karena mereka mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada dengan proses vaksinasi dan sebaran dari COVID dengan varian-varian baru ini nantinya. Kita akan memantau terus karena ada patokan ataupun aturan yang harus diikuti untuk gathering di luar maupun di dalam ruangan. Iya, protokolnya tetap ada. Oke. Nah, so far kalau untuk kerjasama Indo dan Kanada sekarang ini apa ada Pak gitu? Baik, kita saat ini untuk meningkatkan kerjasama ekonomi sedang ada negosiasi untuk kerjasama dagang, perjanjian ekonomi yang komprehensif Indonesia dan Kanada. Baru digulirkan beberapa waktu lalu, mudah-mudahan ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi perdagangan Indonesia dan Kanada. Sebagai sesama G20, kita masih melihat banyak peluang besar untuk perdagangan investasi dengan Kanada. Indonesia dikenal Kanada salah satu sumber investasi di bidang pertambangan, hampir 95% hanya pertambangan. Kita ingin kenalkan Indonesia lebih dari itu. Ataupun Indonesia dikenal sebagai target pasar untuk asuransi kesehatan Manulife dari Kanada. Tetapi Indonesia bisa mengenal. Dan Indonesia juga mungkin belum banyak mengenal Kanada. Mungkin banyak menganggap Kanada bagian dari Amerika Serikat, atau mungkin sangat terlalu jauh. New York dengan Toronto itu hanya 1,5 jam penerbangan. Jadi sangat dekat. Toronto ini sangat berbatasan dengan negara bagian New York, Amerika Serikat. Jadi sebenarnya
musim panas di Amerika Serikat, musim panas juga di Provinsi Ontario ini. Jadi keadaannya juga sama. Oke. Iya, oke. Oke. Kalau misalnya untuk ke depan, Pak, ini kan sekarang mungkin kerjasamanya baru sebatas tadi seperti Bapak jelaskan untuk perdagangan segala macam. Kalau misalnya ke depan gitu ada rencana apa gitu, Pak, untuk ekspansinya gitu-gitu? Ya, selain kita akan lebih meningkatkan untuk kerjasama perdagangan, investasi, untuk sosial budaya kita semakin mengenalkan kerjasama pendidikan tinggi juga. Jadi bagaimana universitas di Indonesia ataupun kegiatan-kegiatan sifatnya untuk pendidikan itu antar dua negara terjalin terus. Pertukaran mahasiswa, kemudian juga bagaimana semakin banyak mahasiswa atau pelajar Indonesia bersekolah melanjutkan studinya di Kanada. Karena ada keunikan tersendiri bahwa Kanada ini adalah negara imigran. Jadi mereka sangat banyak mengambil yang lulusan-lulusan Kanada atau yang pernah sekolah di Kanada untuk tinggal dan bekerja di Kanada. Mereka memberikan kemudahan dengan adanya kebijakan yang disebut sebagai post graduation working permit. Kalau di negara lain kebijakan keimigrasiannya, misalnya dengan visa student, jika selesai harus kembali ke tanah airnya, ke negara asalnya. Tetapi kadang ada memberikan 1 atau 2 tahun sesuai program yang diambil untuk bekerja. Jadi langsung kembali ke Indonesia misalnya. Jadi ini merupakan nilai tambah yang berbeda dibandingkan mungkin kalau sekolah di Amerika Serikat, di Eropa, atau di Australia misalnya. Iya, iya. Seperti yang selama ini saya selalu juga kasih tahu ke student-student yang mau berangkat ke Kanada untuk menempuh studinya, kan Kanada pendidikannya memang bagus gitu. Dan ada program itu tadi PGWP dan di mana mereka punya kesempatan untuk itu seperti yang Pak Leo juga jelaskan dan itu sangat bagus sekali. Oleh karena itu sekarang mulai banyak ya Pak ya untuk yang mau ke Kanada untuk studi gitu. Jadi harapan kita sih dari pihak saya dengan Ray juga kita bisa makin banyak untuk menjalin kerjasama Indonesia-Kanada ini. Pertama mungkin dengan mengirim international student Pak ke sana. Ini juga dari tempat kita udah cukup banyak yang daftar untuk intake di Oktober, lalu juga di Januari. Begitu Pak, harapan kita berdua bisa semakin menambah komunitas Indonesia di Kanada. Seperti itu. Ya kan, Ray? Kita harapkan seperti itu, karena semakin banyak yang belajar atau bekerja di Kanada, pada masa depan juga akan lebih menjalin people-to-people contact antara Indonesia dan Kanada, membuka peluang lebih besar untuk sektor ekonomi, sosial budaya, pariwisata. Jadi, seeing is believing. Ada 110.000 lebih warga Kanada yang berkunjung ke Indonesia. Ketika mereka sudah tahu Bali atau Indonesia, mereka menjadi frequent flyer. Tapi sebelum tahu, mereka akan melihat Indonesia itu seperti sangat jauh dan tidak dikenal. Tetapi setelah mengenal Indonesia, jatuh cinta dan ingin melihat Indonesia lebih lagi. Jadi mudah-mudahan dengan banyak diketahui di Indonesia, masyarakat Indonesia lebih mengenal Kanada dan bagaimana kelebihannya. Kanada berbahasa Inggris dan selama studi di Kanada juga memiliki peluang untuk bekerja paruh waktu selain tadi post graduate permit. Jadi banyak nilai tambah yang dapat dialami nantinya dengan bersekolah dan studi di Kanada. Iya, begitu juga harapan kita berdua Pak dari pihak saya dengan Ray. Karena itu kita ingin meningkatkan investasi yang bagus juga untuk Kanada. Dan juga dari Indonesia juga begitu. Mungkin ke depan bisa ada pertukaran pelajar dengan Indonesia-Kanada, seperti itu. Lalu ada yang menanyakan juga di sini Pak, mungkin bisa ke depan ada scholarship, seperti itu mungkin. Karena kan sekarang untuk scholarship di Kanada nggak sebanyak di negara lain ya Pak, seperti di UK, seperti itu. Atau mungkin di Australia segala macam. Jadi harapan kita ke depannya makin banyak komunitas Indonesia di Kanada sehingga kerjasama dua negara ini bisa terjalin dengan baik dan tidak hanya tentang studi aja seperti yang mungkin Pak Leo tadi bahas, ada perdagangan dan lain sebagainya begitu. Ya, masyarakat kita bisa mengakses langsung ke website yang ada dari universitas karena biasanya informasi beasiswanya langsung kepada universitas. Jadi tidak khusus dari pemerintah Kanadanya langsung. Jadi bisa masing-masing. Tetap ada kemungkinan dengan menyampaikan proposal kepada universitas tersebut untuk beasiswa. Kita
kita harapkan ke depan semakin banyak nanti Indonesia yang akan sekolah di Kanada. Betul sekali, apalagi untuk Indonesia culture-nya begitu luas dan di Kanada pun begitu diverse. Saya yakin untuk ke depan bisa lebih baik daripada sekarang, lebih luas untuk kerjasamanya gitu. Jadi teman-teman ya, sorry Marti, aku potong sedikit. It's okay. Pak Konja ini punya banyak sekali informasi tentang Kanada. Jadi banyak orang Indonesia yang masih istilahnya apa ya, persepsi tentang Kanada itu masih di bawahnya Amerika. Enggak, no. Apa jadi ini pada jalan-jalan ke universitas tersebut punya satu-satunya yang ada di Kanada, yaitu reaktor nuklir di dalam kampus. Reaktor nuklir bukan milik negara, tapi milik kampus. Ada di dalam kampus ya. Boleh dikatakan Pak? Ya, jadi misalnya tidak banyak diketahui bahwa satu-satunya reaktor nuklir di dunia yang berada di wilayah universitas itu ada di Kanada, di McMaster University. Karena memang pemerintah Kanada ini mencoba menjembatani konsepnya tidak hanya mempelajari secara keilmuan, kemudian juga bagaimana kampus juga terlibat di dalam pemasaran produk jika itu akan masuk dalam industri. Jadi sebagai inkubator bisnis bahwa apa yang dipelajari sejalan yang dibutuhkan pasar, kemudian bagaimana memasarkan pada tingkat dunia. Kanada terkenal sekali untuk penghasil medical isotope untuk radiologi atau kedokteran nuklir. Itu Kanada adalah pemain dunia. Nah, di sini banyak dipelajari langsung di kampus. Jadi mereka tidak mempelajarinya setelah lulus atau bekerja, tapi langsung di kampus. Jadi saya kebetulan diberikan izin, berkesempatan langsung melihat reaktor nuklir tersebut yang ada di dalam kampus. Jadi keunggulan bagi mahasiswa yang belajar di situ, mereka langsung diinstalasinya dan dengan demikian mereka lebih berpengalaman dan bagaimana menghasilkan dan memasarkan pada tingkat dunia. Mudah-mudahan suatu saat belajar banyak mengenai isotop. Jadi kalau kita melaksanakan ronsen atau radiologi atau pengobatan untuk cancer, itu banyak dihasilkan isotop-isotopnya itu dari Kanada. Ini salah satu keunggulan Kanada di bidang teknologi nuklir atau teknologi kesehatan. Salah satu yang khas dari Kanada ini. Oke. Kalau menurut Pak Leo nih, kira-kira program-program apa yang bisa menarik orang Indonesia di Kanada ya Pak, selain untuk international student seperti itu? Ya, jadi Kanada menekankan tidak hanya di ilmu sains saja, tadi ya, misalnya kedokteran nuklir, kemudian kemampuan untuk bidang pertanian dengan teknologi, ilmu lingkungan, bagaimana green energy, renewable energy, dan juga untuk ilmu-ilmu sosial lainnya tentunya seperti bidang manajemen ataupun ekonomi. Jadi mereka menawarkan, karena Kanada juga memiliki banyak perguruan tinggi yang kelas dunia juga, tidak kalah seperti yang ada di Amerika Serikat ataupun di Eropa. Jadi biasanya yang menjadi kendala bagi orang Indonesia belum mengetahui informasi tersebut atau kekhawatiran mengenai letaknya yang sangat jauh, mungkin ke kutub utara yang isinya hanya polar bear, musim Iya. Pak bisa ya hidup di situ, karena film-film Kanada juga menampilkan salju putih di mana-mana, bukan seperti film Hollywood menampilkan New York, Las Vegas, di mana orang mengatakan itu adalah dream city mereka, sehingga mereka ingin ke sana dengan megapolitan city-nya. Tapi Kanada juga menawarkan megapolitan city seperti Toronto. Toronto itu adalah New York-nya Kanada. Jadi semua ada di Kanada ini, hanya perlu pemahaman lebih untuk explore kepada keadaan yang ada di Kanada ini. Oke, lalu ini Pak, ada harapan dari beberapa penonton ya, mungkin seperti di Australia ada working holiday visa Pak, mungkin ke depan Kanada bisa ada seperti itu gitu. Karena kan cukup populer ya, kalau untuk di Australia itu working holiday visa. Ini tadi ada yang nanya juga, misalnya. Lalu ada yang menanyakan kalau misalnya seni, bagaimana kontribusi Indonesia untuk seni ya di Kanada ya, karena ada salah satu dari ini yang nonton, dia adalah seorang penari gitu. Ya, baik. Untuk di bidang seni budaya juga ada program-program tertentu, ada orang Indonesia juga
yang memperdalam ilmu seninya juga di salah satu universitas yang di kota London. Pengembangan saya apresiasi mereka terhadap seni juga tinggi, tergantung spesifik universitas atau kampus menawarkan program apa ya. Jadi tinggal dilihat di website ya, apakah program seni budayanya sesuai dengan yang diharapkan untuk studi lanjut atau pengembangan lebih lanjut. Jadi seni teater, seni film juga maju. Festival juga ada di Toronto ini setiap tahun. Jadi sangat spesifik. Jadi perlu dilihat menjadi kekhususan yang ingin dicari untuk sebagai bagian dari pengembangan studi di Kanada. Mengenai visa tadi, working visa, ini lebih memang kebijakan keimigrasian Kanada, tapi kita akan memantau karena usul seperti itu biasanya dari imigrasi Kanada untuk memikirkan. Tapi dari tahun ke tahun, hampir 500 imigran dibutuhkan Kanada agar Kanada tetap negara G20 bahkan negara G7, negara di dunia, negara maju. Tetapi mereka selektif. Pada umumnya, jalur masuk melalui pendidikan ini salah satu sistem yang memungkinkan lebih banyak. Banyak negara seperti Filipina, seperti India, atau banyak negara lainnya masuk dengan pertama kali belajar dahulu di Kanada, kemudian akhirnya bekerja dan tinggal di Kanada. Jadi ini salah satu sistem entry, karena Kanada adalah aging population. Mereka akan untuk 30-50 tahun mendatang, dengan tetap masuknya ratusan ribu imigran baru setiap tahunnya. Jadi apa saja yang mereka butuhkan di sektor tenaga kerja itu bisa dilihat di website imigrasi Kanada. Jadi ini untuk gambaran bagi mereka dari Indonesia yang sekolah ke Kanada dengan target untuk bekerja dan tinggal di Kanada pada suatu waktu nantinya. Begitu Mas. Oke Pak. Lalu dengar-dengar kan untuk tahun depan ada election ya Pak, yang seharusnya 2023 ada isu mau dipercepat hingga 2022. Itu apakah betul Pak untuk PM Justin Trudeau-nya? Ya, jadi kalau itu dari Kanada ini bisa dimungkinkan di sistem mereka dipercepat karena satu dan lain hal, tetapi pemilu yang ada di Kanada sejauh ini tidak perlu dikhawatirkan bagi imigran ataupun pendatang karena stabil untuk kondisi politik dan ekonominya. Jadi tidak khawatir ada demonstrasi atau kerusuhan akibat platform politik yang berbeda. Bahkan di saat COVID saat ini pun walaupun ada kelompok oposisi ataupun kelompok dari partai yang memerintah, mereka bersatu untuk menangani COVID ini bersama-sama. Jadi tidak ada politisasi atau turun ke jalan demo-demo sehingga mengganggu. Dan kalau boleh menambahkan, Pak Leo juga, again, Ministry of Immigration-nya Kanada, yaitu saat ini Marco Mendicino, dia juga selalu memberikan statement bahwa Kanada ini adalah negara imigran, seperti yang Pak Leo bilang tadi, bahwa Kanada akan selalu membutuhkan orang-orang dari luar untuk datang, masuk, dan membangun Kanada. Jadi, nggak usah dan istrinya, pasti Kanada akan selalu membutuhkan orang baru. Ya, jadi ada kesamaan kultur, mereka mengedepankan multikultur, budaya yang multikultur. Dan kita juga punya semboyan Unity in Diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Mereka juga melakukan hal yang sama. Ini negara imigran. Jadi mereka berbudaya dan menjadikannya semua menjadi satu Kanada, walaupun berbeda-beda budaya atau asal dari para imigran ini. Oke, karena terus terang beberapa teman kan kadang ada yang memiliki pemikiran nanti kalau Justin Trudeau diganti lebih dipersulit untuk imigran ke sana segala macam seperti itu Pak. Mereka banyak yang isu-isunya seperti itu, tapi enggak ya Pak, harusnya tetap fine-fine aja kan ya. Tidak perlu khawatir. Ini negara dengan komposisi jumlah penduduk, mereka menuju aging population, mereka perlu tenaga kerja yang produktif, yang muda. Dan ini semua yang lulusan Kanada adalah sumber utama untuk tenaga produktif mereka di semua sektor. Jadi 500 imigran baru dibutuhkan setiap tahunnya. Jadi kita tidak perlu 500.000. Menterinya, partai politiknya, bahwa kebutuhan negara ini, kebutuhan nasionalnya, ya kepentingan nasionalnya, agar imigran-imigran yang produktif,
yang berkualitas mendukung negara Kanada ini dengan tinggal bekerja atau mungkin mereka menawarkan warga negara pada suatu saat, sangat dimungkinkan. Ya, jadi untuk teman-teman yang memang sudah memutuskan pilihan studi untuk sebagai langkah awal di Kanada itu sangat tepat ya Pak ya. Jadi mereka bisa punya gelar di sana, Canadian Experience dari studi, lalu mereka bisa kerja juga start new life di sana, begitu kan ya Pak kurang lebih ya? Betul, jadi banyak sekali nilai tambahnya ya untuk bisa bekerja paruh waktu, kemungkinan bekerja setelah lulus dengan visa student, kemungkinan tinggal dan bekerja di sini lebih lama lagi. Mereka menawarkan untuk studi yang kelas dunia, world class study. Oke, baik. Oke, baik Pak. Lalu ada yang menanyakan chance bisnis untuk di Kanada bagaimana Pak? Nah, itu. Bagi Indonesia yang ingin mengembangkan bisnis sangat terbuka karena Kanada ini juga memiliki mitra bisnis banyak. Asia salah satu mitra bisnis mereka yang utama selain Meksiko dan karena negara tetangganya. Tapi mereka punya luar biasa dengan Tiongkok, dengan Jepang, dengan Korea Selatan dan India, karena banyak imigrannya dari negara tersebut. Dengan Indonesia belum berkembang banyak, karena imigran Indonesia belum banyak di Kanada. Tapi suatu saat juga akan semakin besar, karena mereka melihat juga Asia Tenggara sebagai potensi pertumbuhan emerging ekonomis. Makanya mereka melihat ASEAN, melihat Indonesia, bukan hanya populasi yang akan mencapai 300 juta di Indonesia, tapi akan menjadi satu negara di Asia Tenggara. Kita butuh banyak orang yang akan menjembatani ini di 30-50 tahun mendatang, bagaimana dua kawasan ini akan semakin berkembang antara Kanada dan Indonesia. Karena Kanada juga membutuhkan mitra yang diversified. Jadi tidak hanya mengandalkan Amerika Serikat atau Meksiko saja. Melihat keadaan ekonomi dunia saat ini, mereka bahkan lebih yakin mereka harus membuka mitra ke Asia. Oke, jadi chance-nya ke depannya bagus. Itu yang perlu teman-teman juga ketahui. Jadi teman-teman terutama yang sekali lagi mau studi ke sana, itu adalah langkah utama yang bagus ya Pak ya. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Ini kebetulan pertanyaan sudah habis. Ada yang mungkin ingin disampaikan Pak buat teman-teman yang ingin berangkat ke sana, ingin menempuh studi ke sana, pesan-pesannya apa gitu Pak dari Pak Leo mungkin? Saya berpesan kepada siapapun dari Indonesia yang akan ke Kanada. Itu adalah suatu keputusan yang bersejarah dalam kehidupan mereka nantinya. Jadi ini penuh tantangan ya. Tapi tantangan ini ketika akan dilalui tentu akan memberikan hasil. Siap-siaplah dengan culture shock karena apa yang dialami di Indonesia, kebiasaan dan lingkungan yang akan berbeda ketika memasuki Kanada. Tetapi ketika kita siap menerima perbedaan, kemudian sanggup beradaptasi, semuanya bisa dilakukan nanti di Kanada. Tantangan dihadapi dengan iklim yang ekstrim ataupun hal-hal yang berbeda, sambil jalan akan bisa dengan kemampuan bahasa juga bahasa Inggris, tidak perlu khawatir bahasa Prancis karena sebagian besar juga di Ontario berbahasa Inggris. Jadi saya harapkan cita-cita membuka suatu hal yang baru yang bersejarah akan terjadi dengan keputusan untuk melanjutkan studi di Kanada untuk masa depan masing-masing nantinya. All the best, tetap semangat, jaga kesehatan di Indonesia untuk persiapan menuju Kanada nantinya. Oke, ini terus terang menjadi semangat tersendiri bagi teman-teman yang mau ke sana. Setelah mendengar penjelasan Pak Leo yang sangat berharga ini, tentunya teman-teman akan semakin terpicu dan pasti akan termotivasi begitu Pak. Kita yakinnya sih begitu ya Rea. Dan kita sih terus terang kita berdua salah satu yang mendukung untuk kerjasama di dua negara ini. Untuk yang sekarang yang bisa kita lakukan mungkin baru mengirim international student ke sana. Kita terus promoin tentang Kanada karena memang sekali lagi untuk edukasinya dia yang bagus. Lalu dia juga ada setelah itu ya program-program setelah itu tentunya. Seperti yang Ray juga sudah alami sendiri dari pertama datang sebagai student hingga sekarang punya PR segala macam seperti itu adalah hal yang luar biasa yang tidak semua negara bisa berikan tentunya gitu. Dan saya terima kasih banget untuk waktu Pak Leo, kiranya Pak Leo sukses dan sehat selalu Pak gitu ya. Iya, terima kasih juga buat Ray yang udah berkunjung ke tempat Pak Leo. Oke. Mungkin kita bisa jumpa lagi lain waktu. Oke, terima kasih Pak Leo. Terima kasih semuanya yang udah join.
Thank you. Jangan lupa follow Instagramnya @eos.pro. Iya, dan follow Instagramnya Indonesia in Toronto ya guys, untuk update. Itu buat kajian Toronto. Iya, betul, terutama untuk kalian yang stay di Ontario. Oke. Oke, thank you. I'll see you guys in the next event. Bye-bye. Bye. Ya, jadi saran saya, budaya atau ya